Wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah sekali-kali kita meninggalkan doa pendek ini. Mengapa? Karena doa pendek ini menjadi kunci pokok. Namanya kunci pokok itu menjadi segalanya. Doa ini menjadi standar ukuran seseorang sukses dunia maupun akhirat. Karena banyak orang yang sukses dunia tetapi akhiratnya Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Oleh sebab itulah jaga doa ini, pelihara doa ini, jangan sampai dilalaikan. Doa ini adalah sebagai penentu, karena minta 3 hal kepada Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku atas ingat kepadamu. Kalau kita tidak ditolong oleh Allah, enggak mungkin kita bisa ingat kepada Allah. Wa syukrika, dan bersyukur kepadamu. Kalau kita tidak ditolong oleh Allah, enggak mungkin kita bisa bersyukur kepada Allah. Wa husni ibadatik, dan baiknya ibadah kepadamu. Inilah doa yang Rasulullah SAW wasiatkan kepada Mu'adz bin Jabal. Tetapi Mu'adz bin Jabal sudah menyebarkan wasiat itu kepada kaum muslimin, maka setiap umat Islam juga hendaklah menjaga wasiat Rasulullah. Hadisnya riwayat Imam Abu Dawud, nomor hadis 1522, an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Telah diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha bi yadihi, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang tangannya Mu'adz bin Jabal wa qala, dan berkata, ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuka, wallahi inni la uhibbuka. Wahai Mu'adz, demi Allah sesungguhnya aku mencintaimu. Demi Allah sesungguhnya aku mencintaimu. Faqala, lalu bersabda oleh Rasulullah, usika ya Mu'adz, aku memberikan wasiat kepadamu wahai Mu'adz, la tata'anna fi dubiri kulli sholatin taqulu. Jangan sekali-sekali engkau meninggalkan wahai Mu'adz, di setiap selesai sholat engkau mengucapkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku atas zikir kepadamu dan juga syukur kepadamu dan baiknya ibadah kepadamu. Doa ini pada awalnya adalah kita istiqomahkan setiap selesai sholat. Tetapi kalau dizikirkan, diwiridkan lebih banyak, itu lebih bagus, luar biasa. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku atas zikir kepadamu, ingat kepadamu, dan syukur kepadamu, serta baiknya ibadah kepadamu. Akhraju Abu Dawud, akhrajat yang mengeluarkan pada hadis Abu Dawud, Imam Abu Dawud, nomor hadis 1522. Nah, sekarang kita akan mengupas tentang rahasia di dalam doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma, ya Allah, a'inni, i'anah, pertolongan ya Allah. Pertolongannya Allah itu sangat penting. Jadi kita nggak boleh sombong. Kita bisa sholat itu karena pertolongannya Allah. Kita bisa berzikir, kita bisa ingat itu karena pertolongan Allah. Kita bisa bersyukur itu kalau tanpa ditolong oleh Allah, nggak mungkin kita bisa bersyukur. Oleh sebab itulah banyak orang yang diberikan rizki oleh Allah, tetapi semakin banyak semakin lupa kepada Allah, semakin jauh. Lah oleh sebab itulah tatkala rizki kita sudah semakin banyak melimpah ruah, maka jangan lupa mengamalkan doa ini, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku atas zikir kepadamu dan syukur kepadamu serta baiknya ibadah kepadamu. Ingat sekali lagi bahwa doa ini pada awalnya adalah wasiat Rasulullah SAW kepada Mu'adz bin Jabal. Kepada Mu'adz bin Jabal, tetapi Sayyidina Mu'adz bin Jabal sudah membuka rahasia beliau dengan Rasulullah, dan rahasia sudah diterima oleh mayoritas kaum muslimin. Oleh sebab itulah setiap orang Islam hendaklah menjaga wasiat Rasulullah, jangan sekali-kali meninggalkan doa ini. Karena kalau kita renungkan makna hakikatnya luar biasa. Ya Allah, tolonglah aku atas zikir kepadamu dan syukur kepadamu dan baiknya ibadah kepadamu. 3 hal ini, senantiasa zikir, ingat kepada Allah, dan bersyukur kepada Allah. Syukur itu akan menambah nikmat.
dan baiknya ibadah kepada Allah sehingga hartanya banyak melimpah ruah, tetapi senantiasa ingat kepada Allah, dekat kepada Allah, senantiasa bersyukur kepada Allah dan memperbaiki ibadah dia kepada Allah. Karena banyak orang yang diberikan rizki oleh Allah tetapi istidrat itu artinya dilulu oleh Allah. Apapun permintaannya dituruti oleh Allah, minta ini minta itu dituruti oleh Allah, tetapi Allah enggak ridho. Allah enggak ridho seperti permintaan iblis laknatullah alaih. Permintaan iblis, doa setan itu makbul, mustajab, cespleng dituruti oleh Allah. Tetapi apakah Allah ridho kepada iblis dan setan? Tidak. Allah tidak akan ridho kepada iblis dan setan, dan Allah juga tidak akan ridho kepada orang-orang yang menyekutukan pada Allah. Orang-orang yang menyekutukan Allah, dia minta kepada Allah juga dituruti oleh Allah, tetapi hanya sekedar istidrat. Istidrat itu segala permintaannya dituruti, tetapi Allah enggak ridho. Oleh sebab itulah kita mohon kepada Allah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kemudian kapan mengamalkan doa ini? Nah, yang pertama, setiap selesai sholat fardu, ini minimal jangan lupa. Itu minimal lah, berapa kali? Minimal itu sekali. Minimal sekali, syukur-syukur diulang-ulang. Nah, kemudian yang kedua, kalau ingin mendapatkan fadilah yang lebih besar, lebih agung, maka sekali-kali dalam sekali-kali nih dalam satu majelis, kita zikirkan ini sebanyak 100 kali. Ini fadilahnya mau menarik apa saja nih. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini hanya beberapa menit saja, enggak sampai 1 menit ya. Ini saya hitung sudah 10 kali. Coba kita amalkan lagi. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini kami mencoba sudah 20 kali. 20 kali hanya 1 menit, coba bayangkan. Berarti kalau 100 kali itu hanya 5 menit atau paling banter 5 menit lah. Coba kita mentasarufkan, kita ini menggunakan waktu 5 menit saja. Kadang-kadang berat kalau untuk berzikir ya. Tetapi kalau untuk hal-hal yang tidak berguna, yang tidak manfaat, itu ya waktunya habis terbuang sia-sia. Padahal kita membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ini 100 kali enggak sampai 10 menit lah. Itu jaminan kalau seandainya bacanya sambil pelan-pelan. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kalau bacanya masih latihan, ya mungkin 100 kali itu membutuhkan waktu sekitar 10 menit. Tetapi 10 menit itu sangat cepat. Oleh sebab itu silahkan diamalkan, insyaallah mustajabah biidznillah. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.